Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Isna Liva di belakang 086 nomor akuntansi A 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas proyek 3 dan proyek 4 Sistem Informasi Manajemen. Proyek 3, proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Yang pertama, bagian-bagian dari dokumen HTML. Dokumen HTML terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama bagian kepala. Bagian kepala memberikan informasi mengenai perangkat lunak browser atau penjelajah. Informasi pada bagian kepala mencakup judul, halaman web. Yang kedua, bagian tubuh. Bagian tubuh memberitahu apa yang akan dilihat oleh pengguna di layar. Bagian tubuh berisikan bagian yang sebagian besar orang yang merupakan halaman web. Gambar, tabel, daftar, dan link semua terletak di bagian tubuh. Contoh pada proyek ini, dokumen yang akan disimpan dalam bentuk hypertext markup language, sehingga dapat digunakan sebagai halaman web. Membuat dokumen Notepad. Langkah pertama, klik perintah Start dan pilihlah subperintah program. Program Notepad akan muncul di dalam daftar atau mungkin harus mengklik subperintah aksesoris sebelum pilihan Notepad muncul. Yang kedua, membuat dokumen Notepad. Klik barisan 1 hingga 5 ke dalam dokumen Notepad. HTML menghaluskan perintah awal dan akhir, misalnya HTML dan HTML jika hanya mengerti sebagian dari contoh dan mencoba melihatnya sebagai halaman web, browser tersebut tidak akan menemukan perintah akhir. Baris 1-5 menentukan judul web, yaitu University Pizza, dan memulai bagian tubuh kode HTML. Catatan, jangan mengetik nomor baris lain 1 dan seterusnya, ini hanya untuk referensi. Baris 6 adalah penentu tempat, yaitu tempat di halaman web di mana kursor akan ditempatkan. Baris 7 berisikan HTML untuk memulai paragraf yang akan disejajarkan di bagian tengah halaman web. Baris 8 hingga 11, ukuran huruf diperbesar melalui 3 tahap, seperti memilih 3 opsi mengurut pada menu drop-down. Selanjutnya, pada baris 12 menggunakan perintah line break untuk memasukkan satu baris kosong tambahan. Baris 13-16 membuat daftar yang tidak beraturan. Baris 17 perintah unordered list dimatikan. Baris ke-18 memulai tabel. Baris 19 perintah memulai baris baru di dalam tabel. Baris 20 hingga 23 membuat 4 sel data yang masing-masing mewakili judul kolom. Perintah tr baris 42 itu untuk menonaktifkan Perintah tr baris 42 itu untuk menonaktifkan memulai baris baru. Perintah table itu untuk menonaktifkan memulai tabel baru. Gambar dari halaman web bukanlah dari kode HTML, tapi dipanggil dengan perintah image. Gambar tersebut bersumber dari pizza-main.jpg dan bertempat pada direktori yang sama dengan file HTML. Jadi sebelum membuat dokumen ini, Anda harus mendownload gambar tersebut dan menyimpan di folder yang sama. Baris 44 membuat paragraf yang terletak di tengah halaman web. Baris 45 memberitahu HTML untuk menggunakan file pizza-main.jpg tanpa pembatas, dengan kata lain border sama dengan 0. Baris 46 menonaktifkan perantara paragraf sehingga perantara akan kembali seperti semula. Selanjutnya, baris 47-51 adalah daftar berurutan. Baris 52-54 perintah awal dan akhir yang menyebabkan paragraf tersebut sejajar ke bagian kanan. Baris 53 hyperlink atau link ke halaman web lain, link ke program email,
link ke bagian halaman web yang sedang dilihat. Hyperlink yang kedua, baris 56, adalah situs web fiktif. Contohnya http www.myschool.edu. Jangan lupa memakai HTTP. Jika meninggalkan HTTP tersebut, maka link tersebut tidak akan bekerja. Baris 59, membuat hyperlink dengan poin referensi top_of_page. Dua baris terakhir berisikan perintah, body, dan HTML untuk mengakhiri dan menerjemahkan halaman web dengan benar. Materi selanjutnya menyimpan contoh. Yang pertama, pilih file, diikuti save as. Masukkan nama file. Contoh nama file di sini adalah universityvisa.html. Jenis file yang dipilih pada save as tipe haruslah alt file. Lalu tempatkan di folder yang sama dengan gambar awal. Selanjutnya melihat halaman web. Cara yang pertama, buka browser web, pilihlah perintah file, diikuti subperintah open. Ketikkan nama file atau browser, klik tombol OK. Cara lain yang lebih mudah adalah dengan membuka folder file tersebut disimpan, lalu klik 2. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan Notepad. Yang pertama, kekurangan. Kekurangan yang pertama, keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode. Kekurangan yang kedua, pengujian di Notepad memakan banyak waktu. Selanjutnya, kelebihan. Kelebihan yang pertama, kode yang dibuat efisien, dan manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web bekerja. Selanjutnya, proyek 4, yaitu formulir survei web HTML siswa. Materi yang pertama, teknik field text, di mana pengguna mengetikkan sebaris data. Tombol radio digunakan ketika jawaban-jawaban yang memungkinkan saling melengkapi. Kotak cek serupa dengan tombol radio, tetapi pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan. Drop down mengombinasikan jawaban yang akan ditayangkan dalam tempat yang kecil di halaman web, tetapi masih memungkinkan sejumlah pilihan yang saling melengkapi. Selanjutnya, kotak teks untuk mengisi komentar. Menu drop down menawarkan jawaban yang saling melengkapi. Lalu ada area teks, memungkinkan beberapa baris ketikan, sedangkan field text hanya memungkinkan satu baris saja. Langsung saja pada contoh. Contoh proyek ini adalah formulir yang mencatat evaluasi seorang siswa terhadap seorang pembicara. Selanjutnya, bagian-bagian formulir. Pada form ini hampir sama dengan proyek 3. Perbedaan yang signifikan dari proyek 4 ini adalah pada baris 6 dan 47, di mana kode HTML tersebut digunakan untuk membuat formulir. Perintah ini digunakan untuk memberitahu browser web bahwa halaman web akan mencatat informasi dari pengguna. Materi selanjutnya, bagian-bagian formulir. Baris 14 dan 18 merupakan perintah untuk menangkap info file, nama, dan email. Baris 23-26 nantinya jika dijalankan di browser web akan ditampilkan tombol radio yang digunakan untuk pilihan bersifat eksklusif satu sama lain. Dalam baris 23-26 menampilkan tingkat kelas. Kata checked pada baris 23 akan menyebabkan halaman web memiliki tombol radio memiliki tanda cek kode freshman dari awal. Selanjutnya, baris 27 dan 30 membuat kotak cek. Masing-masing baris membuat flag dan banyaknya kotak cek dapat dipilih. Baris 33 sampai 38 memberikan daftar perintah yang menghasilkan menu drop down pada contoh. Selanjutnya, pada baris 42 terletak di awal dan di akhir area teks. Jika baris 42 dihilangkan, maka tidak akan terdapat teks awalan pada area teks.
Baris 45 terdapat perintah submit, di mana nilai yang ditampilkan pada tombol yang dihasilkan oleh perintah ini adalah submit response. Baris 46 terdapat perintah reset, di mana jika tombol ini diklik akan mengeset ulang semua pilihan pada isian awal. Baris 47 sampai 49 merupakan akhiran form. Selanjutnya menyimpan contoh. Cara yang pertama memasukkan nama file seperti speaker HTM tapi tanpa tanda kutip. Jenis file ini yang dipilih adalah alt file dengan pengelolaan ANSI. Jika tidak memilih alt file sebagai jenis file, halaman web tersebut tidak akan bekerja. Selanjutnya melihat halaman web. Buka browser web, lalu pilih perintah file diikuti perintah open. Ketikkan nama file atau browser, klik tombol OK. Atau cara mudahnya adalah membuka folder di mana file ini disimpan, lalu klik 2 kali pada file. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.